Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Femi Nicole Valentin dari Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Dan pada saat ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aji Kresno selaku dosen riset pemasaran yang telah membimbing selama perkuliahan. Pada saat ini saya akan membahas 3 bagian, yaitu yang pertama bab 1, pendahuluan latar belakang. Kita semua tahu bahwa perusahaan harus mempunyai kemampuan dalam menghadapi saingan di pasar dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus dapat selalu tanggap dengan lingkungannya, baik eksternal ataupun internal. Dan salah satu faktor internal adalah pendistribusian barang ke konsumen. PT Astra International Tbk Honda merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang otomotif industri. Perusahaan ini berusaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan cara mendirikan main dealer di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya beralamatkan di Jalan Raya Pajajaran nomor 27 Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna mempermudah distribusi produk ke konsumen, karena distribusi merupakan bagian penting dalam proses penyampaian produk dari perusahaan manufaktur kepada konsumen akhir. Misalkan, lamanya waktu yang dibutuhkan agar produk sampai ke tangan konsumen, padahal konsumen sedang sangat membutuhkan. Hal tersebut dapat membuat pelanggan lari dari produk yang biasa kepada produk pengganti yang tersedia, dibandingkan konsumen harus menunggu lama untuk produk yang biasa ia beli, sehingga sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan perusahaan tersebut. Dari uraian di atas, mengingat arti pentingnya kepuasan konsumen dalam strategi distribusi serta penyampaian produk kepada konsumen, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pendistribusian pada PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor? Yang kedua, bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pendistribusian yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor? Mengingat begitu banyaknya masalah yang harus dipecahkan, maka perlu adanya pembatas masalah. Penelitian ini agar mencapai sasaran yang diharapkan. Permasalahan dibatasi pada saluran distribusi produk dan kepuasan pelanggan yang diterapkan oleh PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor dan untuk menjelaskan kepuasan pelanggan terhadap pendistribusian pada PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai yang pertama bagi penulis untuk memperoleh informasi dan menambah wawasan penulis guna mengetahui informasi lebih mendalam lagi mengenai pendistribusian yang dilakukan oleh PT Astra International Honda Cabang Bogor, dan juga setelah melakukan perkuliahan ini di Politeknik APP, khususnya Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Bagi akademik, sebagai informasi dan pengetahuan tambahan mengenai penelitian pendistribusian pada PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor, serta dapat digunakan dan bermanfaat sebagai data dokumentasi. Perpustakaan Politeknik APP Jakarta. Bagi perusahaan, penulis berharap bahwa hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelayanan dan perkembangan usahanya. Dan bagi pembaca, mampu menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan di bidang pendistribusian pada PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor. Bab 2, Tinjauan Pustaka.
Kepuasan pelanggan. Menurut Richard Oliver, kepuasan pelanggan merupakan suatu proses respon terhadap kebutuhan konsumen. Kepuasan pelanggan digunakan untuk menilai suatu produk hingga pelayanan, berhubungan dengan apa yang diharapkan dengan realisasinya. Faktor yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan ada 5. Yang pertama adalah kualitas produk, yang kedua adalah kualitas pelayanan, yang ketiga adalah faktor emosional, yang keempat adalah harga, dan yang kelima adalah biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa. Lalu kepuasan konsumen. Menurut ahli Moen dan Minor, kepuasan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Ahli Wilkie membagi kepuasan konsumen ada 5 elemen. Yang pertama adalah expectation, yang kedua adalah performance, yang ketiga adalah comparison, yang keempat adalah confirmation, dan yang terakhir adalah dispensi. Distribusi. Philip Kotler mengatakan saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang tercakup dalam proses yang membuat produksi atau jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Saluran distribusi ada 5 macam. Yang pertama adalah produsen ke konsumen akhir, yang kedua adalah produsen ke pengecer, lalu ke konsumen akhir, yang ketiga adalah produsen ke pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen akhir, yang keempat adalah produsen ke agen, ke pengecer, dan ke konsumen akhir, dan yang terakhir adalah produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen akhir. Faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi ada 4. Yang pertama adalah pertimbangan pasar. Pertimbangan pasar ini mencakup jumlah konsumen, lalu mencakup kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua adalah pertimbangan produk. Pertimbangan produk mencakup nilai unit, lalu berat produk. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Pertimbangan perusahaan mencakup sumber keuangan perusahaan, ukuran dari perusahaan tersebut, pengalaman yang pernah dilakukan oleh perusahaan, dan juga pengawasan saluran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat adalah pertimbangan perantara. Pertimbangan perantara mencakup servis yang diberikan oleh perantara seperti apa, dan sikap serta ketersediaan perantara tersebut bagaimana. Penelitian relevan. Di sini ada Kusuma Aditawati Karlina tahun 2009 mengangkat tema pengaruh manajemen distribusi fisik terhadap kepuasan dealer kompor gas rinnai menggunakan pendekatan kuantitatif. Sama-sama memaparkan tentang proses distribusi dan menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan produknya peneliti sekarang yaitu berupa kendaraan, dan untuk peneliti sebelumnya oleh Kusuma Aditawati Karlina produknya berupa kompor gas. Kerangka pemikiran. Tidak stabilnya distribusian. Menurut Zygmunt dan Babin tahun 2011, saluran distribusi merupakan suatu jaringan institusi yang saling bergantung di mana melakukan fungsi yang logistik yang diperlukan untuk keperluan konsumsi. Menjadi 3, yaitu pertama adalah bentuk-bentuk saluran distribusi, kedua adalah saluran distribusi, dan yang ketiga adalah faktor pemilihan saluran distribusi. Dan 3 poin ini akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam distribusi. Bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Terhitung 4 bulan sejak tanggal 1 Februari hingga 2 Juni 2020. Berlokasi PT
Astra International Tbk Honda Cabang Bogor, Jalan Raya Pajajaran nomor 27B, Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah saluran distribusi, macam-macam saluran distribusi, fungsi distribusi, serta pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Subjek penelitian adalah PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah masyarakat yang melakukan pembelian pertama pada PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor dan yang berlangganan ataupun yang sudah pernah merasakan pengalaman pembelian yang proses distribusinya melalui pengiriman. Untuk menentukan sampel dilakukan dengan rumus Levin. Teknik pengumpulan data penelitian. Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penulisan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penulisan yang telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Studi lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian ilmiah ini, penulis mencari informasi maupun data-data sebagai pelengkap hasil penelitian dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan kuesioner. Wawancara dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dengan bertanya dengan pihak-pihak terkait dari PT Astra International Tbk Honda Cabang Bogor dengan menyiapkan beberapa pertanyaan guna memenuhi kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Lalu kuesioner. Kuesioner disebarkan secara random, secara sampling atau acak kepada populasi yang sedang berkumpul di sebuah event anniversary PT Astra International Tbk Honda Bogor. Teknik analisis data penelitian. Menurut Sugiono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Uji validitas. Menurut Sugiono mengatakan bahwa uji validitas adalah ketepatan antara data yang dikumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien produk moment. Skor ordinal dari setiap item pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan item pertanyaan. Jika koefisien korelasi tersebut positif, maka item tersebut valid. Sedangkan jika negatif, maka item tersebut tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuesioner atau digantikan dengan pertanyaan perbaikan. Uji reliabilitas. Menurut Sugiono menyatakan bahwa instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama pula. Setelah instrumen diuji validitasnya, maka selanjutnya yaitu menguji reliabilitasnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.